grogi lah. Tapi kalau nggak dicoba kapan bisanya? Amin ya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan tema yang Om kasih dari beberapa minggu yang lalu itu tentang menguasai diri. Menguasai diri itu seperti kemampuan untuk mengontrol, mengatur, dan mengendalikan diri sendiri. Itu semua kita yang mengendalikan. Itu semua adalah pilihan kita ya untuk mengendalikan emosi atau kemarahan. Karena salah satu persoalan dunia hari-hari ini yaitu emosi dan kemarahan. Siapa yang cinta Yesus di sini? Angkat tangan semuanya pasti cinta Yesus ya. Tetapi siapa yang nggak pernah marah di sini? Pasti semuanya itu pernah marah ya. Semua kita pasti pernah marah karena keberadaan kita sebenarnya itu bukan pada saat kita di gereja. Karena kalau di gereja pasti semuanya baik-baik lah. Ada orang kita shalom gitu gimana tapi itu semua yang menentukan itu kehidupan pribadi kita, keseharian kita, keberadaan kita sebenarnya, hubungan kita sebenarnya dengan Tuhan. Ketika kita marah, itu kita boleh tetap terkontrol atau tetap tenang dan tetap memberkati, itu namanya baru roh saudara itu hebat. Amin. Dalam kemarahan itu kita dapat mengontrolnya dengan hikmat daripada Tuhan, itu pasti bisa. Terus kita buka dalam Amsal 16 ayat 32 ya, ini ayat emasnya yang diberikan Om, yang bunyinya yaitu orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Setelah saya gali-gali sedikit gitu tentang kata-kata ini, ya saya bisa simpulkan gitu ya, bahwa pahlawan itu mempunyai moto merdeka atau mati. Setiap pahlawan itu tetap ada pilihan. Kalau enggak dia merdeka, dia mati gitu. Tapi di firman Tuhan mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Padahal pahlawan itu sendiri udah hebat, tapi Alkitab mengatakan itu melebihi seorang pahlawan. Kalau orang yang sabar, kita itu sabar dalam mengatasi berbagai macam hal, itu kita akan merebut kemenangan tanpa resiko. Sedangkan pahlawan itu pasti dia memiliki resiko antara merdeka atau mati. Tapi kalau kita sabar dalam mengendalikan semuanya itu, kita tidak memiliki resiko apapun gitu. Sedangkan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dari kata ini saya simpulkan bahwa setiap kota direbut itu pasti ada korban yang berjatuhan. Kalau kota yang dijajah atau apa itu pasti ada korban gitu. Tetapi kalau kita menguasai diri, kita rebut kemenangan yang besar tanpa resiko. Kitanya menang dan orang-orang di sekitar kita juga merasa menang. Karena tidak merasa terintimidasi, tidak merasa tersudutkan dengan hal-hal yang demikian. Itu dari ayat mas kita. Ketika kita percaya Kristus, itu tandanya kita masuk pada peperangan rohani. Karena setan itu nggak senang kalau kita percaya dengan Yesus gitu. Karena dia tahu, karena Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Dalam peperangan berarti itu ada dua hal. Kalau nggak menghancurkan ya dihancurkan gitu. Itu bukan dalam peperangan kayak kita perang kayak penjajahan atau apa gitu ya. Ini kan karena musuh kita yaitu penguasa-penguasa di udara, bukan darah dan daging. Walaupun orang itu menyakiti kita, itu bukan musuh kita kok. Tetap kita harus memberkati. Dalam peperangan itu menghancurkan atau enggak dihancurkan. Kalau misalkan kita enggak menghancurkan keegoisan kita, enggak menghancurkan keras kepalanya kita, enggak menghancurkan kesombongan kita, itu kita akan sebaliknya, kita akan dihancurkan dengan itu semua. Oleh karena itu, jadilah bijak kita dalam mengatasi itu semua. Kiranya kita boleh menjadi pemenang-pemenang dalam peperangan itu. Karena ya iblis keliling mencari orang yang dapat ditelannya gitu. Next. Ini dia ayatnya 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah,
lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya, si iblis itu berkeliling, bukannya diam-diam saja. Mungkin dari iblis ini sendiri, dari kata ini, iblis mempunyai sifat baik enggak? Dari kata